Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas latihan soal untuk nomor 3. Perhatikan soal nomor 3. Diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi K, L, dan M diketahui. Tentukan garis tinggi dari LN. Nah, berarti kita menghitungnya. Kita buat sketsanya dulu agar lebih mudah. Dia akan gambarnya seperti ini. Karena kita minta garis tinggi LN, Ibu biar lebih mudah, maka tunggu bentar ya, gambarnya diperbaiki dulu sedikit. Ini miring ya. Maka untuk lebih mudahnya itu dari LN-nya, L yang kita buat di sini. Nah, ini L. Ini jadi sisi L, lalu ini K, ini M. Nah, yang diketahui K-nya 13, L-nya 14, lalu M-nya 15. Ini M-nya 15. Nah, sekarang untuk menghitung garis tinggi dari L, berarti dari L dibuat tegak lurus sisi di depannya. Ini LN. Ada banyak cara. Bisa menggunakan kesamaan Pythagoras dari segitiga KNL dengan dari segitiga LMN. Boleh juga menggunakan aturan kosinus, tapi yang digunakan harus sudut yang lengkap, yang tidak terbagi. Boleh cos sudut K atau cos sudut M, lalu menggunakan perbandingan trigonometri biasa. Tapi untuk yang ini, Ibu mau menggunakan namanya dalil proyeksi. Nah, ini dalil proyeksi ya, itu lebih mudah menghitungnya pakai dalil proyeksi. Nah, ini dalil proyeksi. Dalil proyeksi ini digunakan untuk mencari proyeksi garis terhadap garis lainnya pada segitiga. Misalkan Ibu punya segitiga dia seperti ini. Ini segitiga A, B, C. Kita mau membuat garis BC diproyeksikan terhadap garis AB. Artinya dari titik C-nya dibuat tegak lurus ke sisi depannya. Jadi CD. Maka BD ini kita sebut proyeksi BC pada AB. BD nanti kita simbolkan dengan huruf P. Berarti ini proyeksinya dia P. Nah, AB berarti itu sama dengan sisi C, BC berarti ini sisi A, lalu AC dia sisi B. Nah, kita mau menghitung dari proyeksi berarti kita menghitung P-nya. Nah, menghitung P, mengingatnya yang mudah. P ini diapit oleh yang mana? Diapit oleh A dan C. Jadi karena diapit oleh A dan C, maka yang mengapit dikuadratkan, mirip dengan aturan kosinus. Jadi A kuadrat tambah C kuadrat dikurang sisi di depannya, berarti dikurang B kuadrat. Dibagi di sini, dibagi adalah 2 kali sisi C. Jadi dibagi 2 kali sisi C. Kita tinggal gunakan ini dapat proyeksinya. Nah, perhatikan gambar kita yang ini. Ini dalil proyeksi ya. Jadi mudah mengingatnya. Nah, dalil proyeksinya seperti itu. Kalau Ibu mau memisalkan proyeksinya dia adalah ini, Ibu kasih warna lain ya. Misalnya proyeksinya adalah garis LM terhadap KM. Itu yang Ibu misalkan adalah sisi yang ini, NM itu jadi P. Jadi kita misalkan di sini MN itu dia sama dengan P. MN-nya dia sama dengan P. Maka kita dapat P di sini yang mengapitnya berapa? 13 dengan 14. Jadi ya, yang mengapitnya dia 13 dengan 14. Jadi sama saja 13 kuadrat ditambah 14 kuadrat dikurang depannya 15 kuadrat dibagi 2 kali 14. Ini kita dapat ya, dibagi 2 kali 14. Nah, kita dapat sini 13 kuadrat di Ibu hitung ya. Ibu hitung di sini berarti hasilnya adalah Ibu pakai kalkulator aja ya. 13 kuadrat ditambah 14 kuadrat dikurang 15 kuadrat. Itu hasilnya 140. 140 dibagi 2 kali 14. 140 bagi 2 kali 14. 14 dengan 14 dia 10, 10 dengan 2 hasilnya 5. Jadi panjang P-nya 5.
Kita gunakan Pitagoras biasa langsung dapat di sini. Jadi kita punya dia seperti ini. Nah, ini siku-siku, ini titik N, dan ini M. Ini dapatnya 5, ini 13. Ini L ya. Berarti 13, 5, triple Pitagoras 12. Jadi panjang LN sama dengan 12. Boleh juga menggunakan Pitagoras biasa. Ini gunakan Galilei proyeksi namanya. Ibu bilang sih jauh lebih mudah dibanding menggunakan aturan kosinus atau kesamaan Pitagoras. Nah, yang berikutnya untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 diketahui segitiga PQR. Nah, ini pasti menggunakan aturan sinus karena sepasang diketahui. Kita punya segitiga PQR dengan panjang PQ 100 akar 2, lalu sudutnya lancip ya, sudut PQR dia bilang. Ini gambarnya kalau digambar lancip berarti. Sebentar. Berarti sudut PQR-nya 105. Gambarnya akan seperti ini. Karena dia lancip. Sudut PQR 105 derajat, sudut RPQ itu 30 derajat. Nah, 100 akar 2 itu sudut yang menghadapnya adalah sudut R. Ibu nyebutnya langsung sudut R aja ya. Sudut R bisa kita hitung didapat dari 180 derajat dikurang 105 derajat dikurang 30 derajat. Kalau tidak salah hitung itu hasilnya 45 derajat. Nah, maka kita tinggal menggunakan aturan kosinus. Sisi yang mengapitnya dia 100. Berarti kalau QR itu berarti yang mengapitnya 30 derajat. Jadi QR per, bukan yang mengapit yang di depannya, sin 30 derajat itu akan sama dengan, ini adalah 100 akar 2 dibagi sin 45. Nah, kita hitung berarti panjang QR ini sin 30 setengah itu sama dengan 100 akar 2 dibagi setengah akar 2. Akar 2 dengan akar 2 habis terbagi, setengah dengan setengah juga habis terbagi. Maka panjang QR itu sama dengan 100. Nah, untuk soal nomor 5, perhatikan nomor 5. Pada segitiga ABC diketahui, ya, segitiga ABC diketahui, kita gambar sketsanya di sini. Berarti ini segitiga ABC, panjang AB 8, panjang AC 10, lalu sudut A 120 derajat. Gambarnya juga harusnya dia tumpul ya. Ini gambarnya lancip, jadi kalau digambar harusnya begini. Karena dia harusnya tumpul, tapi ini kalau sketsanya mau agak sedikit benar, jadi dia tumpul kayak gini. Nah, ini gambarnya kurang tepat. Berarti titik C-nya bukan di sini ya. Oke, berarti ini sini C. Di sini AB, ini panjangnya 10, lalu sudut A-nya 120 derajat. Yang ditanya panjang BC. Berarti panjang BC yang diketahui dua sisi sudut apit, kita menggunakan aturan kosinus. Berarti BC kuadrat itu akan sama dengan AB kuadrat, yang mengapit kuadrat kan 8 kuadrat tambah 10 kuadrat dikurang 2 kali yang mengapit dikali cos 120 derajat. Ini kuadran 2 berarti cos bernilai negatif. Boleh pakai hitung biasa, ibu ngitungnya gunakan faktor yang sama ya. Berarti ini 2 kali 4, 10 itu menjadi 2 kali 5, ini dikuadratkan dikurang 2 kali 4, 8 nya diubah, yang ini menjadi kali 10 dikali min setengah. Cos 120 itu ingat ya, kalau di kuadran 2 itu sama saja cos 180 kurang 60. Jadi sama saja min cos 60. Jadi nilainya min setengah. Nah, ini keluarkan faktor yang sama 2 kuadrat. Ini menjadi tinggal 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ini 2 kuadratnya sudah keluar, jadi dikurang. Min dengan min tambah. Ya, tambah, jadi tambah 20. Nah, min setengah dengan 2 dia. Oke.
Nah, ini hasilnya jadi plus ya. Coret dengan yang setengah ini. Jadi hasilnya di sini tinggal 20. 5 kuadrat berarti 25. Jadi ini sama saja 2 kuadrat dikali 61. Jadi panjang BC sama dengan 2 akar 61. Ini untuk nomor 5. Perhatikan yang berikutnya untuk nomor 6. Nomor 6 diminta diketahui luas segitiga. ABC sudah tahu, yang ditanya panjang sisi BC berapa sih? Nah, kita ingat nih luas segitiga. Luas segitiga itu yang kalian ketahui, kalau yang diketahui jadi luas segitiga dengan 2 sisi sudut apit. Berarti kalau kita punya dia seperti ini segitiganya ABC, sudut apitnya adalah A, berarti sisinya B dengan C, maka luasnya menjadi setengah B kali C sin sudut A. Nah, kita lihat soal kita yang nomor 6. Yang nomor 6 itu berarti kita punya di sini segitiga ABC juga. Lalu sudut ABC itu 30 derajat. Panjang sisi AB 10, yang ditanya panjang BC berapa sih? Nah, kita gunakan berarti betul ini. Ini sudutnya diapit 2 sisi. Jadi luasnya sama saja setengah kali 10 kali panjang BC kali sin 30 derajat. Nah, ini disederhanakan jadi 5 ya. Ini jadi 5. Ini berarti luasnya adalah 25 sama dengan 5 kali BC kali sin 30 itu setengah. Jadi hasilnya kita hitung di sini 25 sama dengan ini 5/2 kali BC, jadi panjang BC sama dengan 10. Nah, untuk berikutnya soal nomor 7. Nah, ini kalau dilihat dari soal kita menggunakan jurusan 3 angka. Jurusan 3 angka itu selalu mengambil patokan arah utara, diputar searah jarum jam. Jadi selalu ambil arah utara, diputar searah jarum jam. Nah, yang pertama dia pelabuhannya dari pelabuhan A, berarti kita mulai dari sini, ini titik A. Lalu dia bilang ambil arah utara. Nah, karena namanya jurusan 3 angka, ambil arah utara lalu sejauh 40 derajat. 0,40 harusnya dia. Ini 40 derajat sekitar segini, sepanjang 50 mil. Ini 50 mil. Ini 0,40 derajat. Dapatlah dia di kota B di sini, pelabuhan B. Nah, dari B dia berputar haluan sejauh 90 mil ke arah ini dia. Ini kita ambil lagi arah utara. Ambil lagi arah utara, tapi sekarang dia 160 mil. 160 mil kita putar searah jarum jam. Berarti sekitar ke bawah sini. Ini 160, 90 mil. Ini 90 mil, misalkan dapatnya di C. Dari sini ke sini itu adalah 160 derajat. Nah, yang ditanyakan di soal jarak dari A ke C itu dia berapa? Nah, kalau dilihat sudutnya ini kita bisa hitung. Ini AC. Berapa sih panjangnya? Nah, sekarang kita lihat nih menghitungnya. Kita gunakan sifat 2 garis yang sejajar. Utara dengan utara itu dia sejajar. Ini sejajar. Berarti ini merupakan sudut dalam berseberangan. Berarti ini 40. Ini dalam berseberangan. Nah, ini kalau garis lurus ke garis merah 180 derajat. Berarti ini sudah 160, berarti ini 20. Jadi sudut dari ABC itu 60 derajat. 2 sisi sudut apit kita menggunakan aturan kosinus. Jadi AC kuadrat itu sama dengan yang mengapit dikuadratkan. 50 kuadrat tambah 90 kuadrat dikurang 2 kali yang mengapit dikali cos 60 derajat. Cos 60 setengah kali 2 hasilnya jadi 1. Bukan 60 yang dicoret ya, seharusnya cos 60 maksudnya. Ini menggunakan sifat yang sama, berarti 5 kali 10 kuadrat tambah 9 kali 10 kuadrat
tambah 5 kali 10 kali 9 kali 10. Ini harusnya kurang ya. Tunggu sebentar, ini harusnya dia kurang. Nah, ini kurang. Faktor yang samanya 10 kuadrat kita keluarkan. Jadi ini 10 kuadrat tinggal 5 kuadrat tambah 9 kuadrat dikurang 5 kali 9. 9 kuadrat 81. Ini 25. Jadi sama saja 10 kuadrat dikali itu 61. Jadi panjang AC itu sama saja 10 akar 61. Nah, terakhir nomor untuk yang hari ini, nomor 8, itu diketahui dua buah mobil A dan B berangkat dari tempat yang sama. Dia bilang berangkat dari tempat yang sama. Lalu dia bilang tempat yang sama, dia berarti ibu ganti pennya dulu ya, ibu lebih suka warna putih. Kita anggap tempat yang samanya dia misalnya di titik ini. Lalu mobil A dan B membentuk sudut 60 derajat. Berarti kalau dia seperti ini, yang satu lagi ke arah sini. Ini berangkat yang sama, bentuk sudutnya 60 derajat. Makin menjauh dia. Ini A, ini B. Kecepatan A berarti kecepatan dari mobil A itu sama dengan 70 km per jam. Ibu nulisnya kilometer per jam. Lalu kecepatan dari mobil B itu sama dengan 80 km per jam. Dia selama 2 jam berjalan. Berarti kita menghitung jaraknya dulu. Jarak A, kita buat ini misalnya titik O ya. Jarak A dari O ke A, berarti kita lihat di sini dari O ke A itu 2 jam. Kecepatan rata-rata 70 berarti 70 kali 2 jam berarti 140 km. Sedangkan jarak dari O ke B berarti ini 80 kali 2 berarti 160 km. Jadi jarak AB itu berapa? Sekarang kita gunakan jadi aturan kosinus. Kenapa? Karena dua sisi sudut apit. Jadi panjang AB kuadrat itu sama dengan 140 kuadrat ditambah 160 kuadrat dikurang 2 kali 140 kali 160 kali cos 60. Nah, cos 60 dengan 2 itu nilainya 1. Keluarkan faktor yang sama, ini ada yang samanya ya, berarti 20. Ini 20 kali 7 ditambah 20 kali 8 dikurang 20 kali 7 dikali 20 kali 8. Faktor yang samanya 20. Berarti 20 kuadrat, ini tinggal 7 kuadrat tambah 8 kuadrat dikurang 7 kali 8. Nah, ini dihitung hasilnya adalah 57. Berarti 20 kuadrat kali 57. Jadi panjang AB itu sama dengan 20 akar 57. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua.